Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mustafa, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan dan itqun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Puasa dan Pembentukan Karakter Takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi lebih dari itu. Puasa adalah rasa ruhaniah, sebuah kawah cendera dibuka untuk menempatkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kalimat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat, takwa adalah predikat tertinggi di sisi Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana puasa bisa melahirkan takwa? Puasa melatih kita untuk jujur dan disiplin atau muraqabah. Bisa saja kita makan dan minum di tempat tersembunyi tanpa orang lain ketahui, namun kita sadar bahwa Allah Maha melihat. Inilah inti takwa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana jika perasaan ini terbawa di luar bulan Ramadan? Pasti tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kebohongan, dan tidak akan ada kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man lam yada'a qawla dzuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dustanya dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah peringatan penting. Puasa fisik harus dibarengi dengan puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, dan puasa hati. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang disindir oleh Nabi Muhammad, yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus tanpa pahala. Oleh karena itu, saudara-saudari, ini adalah momentum untuk menahan ego kita. Saat lapar, biasanya emosi labil, tetapi orang
sebagai penutup, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang mulia, karena